Hai guys, welcome back to my YouTube channel aku. Jadi hari ini konsepnya aku lagi mau bikin video Q&A sama Delma. Karena banyak banget nih yang nanya sama aku kan kemarin soal kami kenapa sih mau adopsi boneka dari Kak Furi Harun, terus kenapa mau adopsi Delma segala macam. Pokoknya banyak banget pertanyaan dari kalian semua. Nih sekarang aku mau jawab satu persatu. Nah sebelum video ini dimulai, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah oke, sebelum aku menjawab pertanyaan dari kalian semua, aku bakal sedikit menjelaskan alasannya kenapa aku mau adopsi boneka dari Kak Furi Harun ini ya. Nah, baby doll ini kenapa aku mau asuh dia dan kenapa aku memberi nama dia dengan nama yang aku berikan dari ibu asuh. Nah, satu, kenapa aku ingin mengadopsi dia itu karena aku memang suka anak kecil. Terus memang sangat tertarik banget buat adopsi baby adopsi ini dari Kak Furi Harun, karena aku sering juga nonton vlog-vlognya Kak Furi Harun. Kayak berasa kayak punya teman aja gitu. Nah buat kalian semua mungkin yang udah pernah nonton vlog aku sebelumnya, pas waktu aku konsul sama mami aku ke psikiater, aku kan memang gak punya teman. Bukan gak punya teman punya banyak, cuman kalau di rumah lebih sering ke sendiri, jarang berkomunikasi dengan orang-orang rumah, sering mengurung diri di kamar. Nah, ketika aku mengadopsi dia tuh kayak aku merasa kayak aku punya teman, dan aku merasa kayak aku punya tanggung jawab nih gitu. Tanggung jawab tuh kayak misalkan aku nanyain kabar dia, terus kalau misalkan aku pulang kerja aku menyapa dia gitu kan. Nah, oke, sekarang lanjut, aku mau jawab pertanyaan Q&A dari kalian. Yang pertama dari Dera AS. Kay, itu berarti kemanapun kamu pergi Delma harus ikut. Nah, kalau kemanapun aku pergi nggak harus terus ikut. Jadi misalkan aku nggak bisa bawa dia nih, terus dia aku simpan, terus aku kayak tinggal ngomong gitu sebagai ibu asuhnya tuh kayak, nak, mami pergi dulu ya, kamu nggak bisa diajak, kamu tunggu di rumah gitu. Kalaupun misalkan kamu memang mau ikut, kamu nggak boleh jahil ya, nggak boleh nakal gitu. Paling kalau misalkan di apartemen atau di rumah, aku suka simpanin susu, ciki gitu kan, kue-kue kayak gitu. Nah oke, next, lanjut dari Nina Nuraini. Umurnya berapa sih? Nah, jadi umurnya Delma ini, dia umurnya 5 tahun. Dia ulang tahun pada tanggal 18 bulan Mei. Oke, next, lanjut ke Intan. Intan Afrilia. Kak, beli itu di mana dan harganya berapa? Nah, aku itu awalnya iseng lihat Instagramnya Kak Selin sama Kak Ivan Gunawan sama Kak Gilang Nirga juga. Nah, mereka mengadopsi boneka-boneka baby doll ini dari Kak Furi Harun. Nah, terus pas aku buka Instagramnya Kak Furi Harun, dan disitu pun aku tertarik banget dan akhirnya menanya-nanyakan. Terus Kak Furi Harun memberikan akun Instagram bonekanya di boneka Furi Harun. Nah disitu aku langsung membeli dan mengadopsi boneka baby doll dari Kak Furi Harun. Dan soal harganya, yang aku beli ini harganya kisaran 3,5 juta. Dan aku juga dapat baby oilnya. Kalau baby oilnya itu dijual terpisah dengan harga yang berbeda gitu. Oke, next, lanjut. Kok bisa mirip sama kakak ya? Dari Nuri Ima 80. Bisa mirip, aku juga nggak tahu ya. Awalnya tuh pas aku mau beli memang nggak mirip sama aku. Tapi pas kita membeli dan mau mengadopsi baby doll ini, kita ditanyain nama lengkap kita, terus usia kita, tahun berapa, sama golongan darah. Jadi itu tuh fungsinya Kak Furi itu supaya menyesuaikan karakter si anak asuh ini ketika mendapatkan ibu asuh yang baru gitu kan. Oke, next, lanjut dari Dela Nur Nabila. Kenapa pengen adopt Delma? Itu jawabannya udah aku jawab ya di pertama. Terus dari
minta Delma bonekanya isikan ya, ada anak kecilnya. Nah, suka berbincang nggak Kak sama anak kecilnya? Nah, ini yang sering kalian pertanyakan, dan kemarin pas aku buat akun Instagramnya Delma banyak banget yang nanya sama aku. Jujur, aku itu bukan anak yang mempunyai apa ya, kelebihan kayak misalkan punya mata batin atau apapun. Aku nggak punya seperti itu, dan aku tidak bisa melihat makhluk-makhluk seperti itu. Tapi ketika aku merasakan kayak ada hal yang aneh ataupun seperti apapun itu, aku merasa gitu kayak cuman bisa ada apa sih ini gitu, kayak ada yang aneh gitu. Kalau untuk kayak indra-indra keenam kayak gitu, aku nggak bisa, sama sekali nggak bisa melihat, dan aku tidak bisa berbicara dengan boneka adopsi ini. Tapi aku mendapatkan pelajaran dari Kak Puri Harun. Ketika kita tidak mempunyai kelebihan seperti itu, kita bisa di saat aku mau tidur nih, terus aku tidur bareng sama anak adopsi aku. Terus aku tinggal kayak ngomong misalkan, Delma, saya ibu asuh kamu bernama Mike. Saya memang tidak bisa melihat kamu dan tidak bisa merasakan kamu itu memang benar ada atau tidak. Tapi jika memang benar ada, tolong misalkan kayak tunjukin sesuatu hal apapun, misalkan atau gerakin barang atau jatuhin apapun itu, ataupun bisa datang ke mimpi ibu asuh kamu, ya itu aku gitu. Tapi dimohon jangan serem-serem atau apapun itu gitu kan. Ya ini sih lebih ke balik ke diri kita sendiri lagi ya. Mungkin ada orang yang percaya atau tidak ya. Aku pun sama Kak Furi pun pernah berbicara, kita tidak bisa memaksa orang untuk percaya, karena itu yang bisa merasakan kayak cuma diri kita sendiri gitu kan. Nah, kejadian waktu aku ngasih minum dia susu waktu di apartemen pun, aku simpan kan dia di dalam kamar aku matiin lampu, terus si susunya kan aku colokin tuh ke susu ultra tuh sedotannya, dan itu netes, jadi dia cuma minum sari-sarinya doang gitu. Nah oke, lanjut dari Glenn. Kakak nggak takut Kak? Aku nggak pernah takut sih, karena apa yang harus ditakutin, mereka kan sama pada umumnya ya, anak-anak yang harus disayangin mungkin. Oke, next, kita lanjut ke pertanyaannya Glenn. Kak, beli bonekanya di mana? Udah dikasih tahu, itu aku beli di Kak Puri Harun ya. Terus dari Liska Nuryanti, kenapa mau adopt Delma Kay, apa alasannya? Alasannya sama yang tadi aku jelasin di awal, lebih kayak pengen punya temen aja gitu. Jadi kalau misalkan aku tuh punya something pribadi, jadi aku kayak lebih cerita gitu atau kayak gimana gitu sih. Alasannya nggak ada alasan yang lain-lain kok, karena Kak Furi bilang pun ini bukan boneka kayak pesugihan atau apapun, bukan. Jadi dia layaknya seperti anak-anak yang diasuh aja, diadopsi karena suka gitu. Nah, aduh pertanyaannya hampir mirip ya, banyak yang mirip banget. Anaknya mirip sama Mike, iya, karena di awal kita mencocokkan karakter dulu. Yang tadi yang persyaratannya tuh Kak Furi bilang tanggal lahir, nama lengkap, dan golongan darah. Oke, lanjut ke Adinda. Kalau baju-bajunya itu beli sendiri apa dikasih dari sana, Kay? Nah, kalau baju awalnya tuh ada baju bawaannya yang pas pertama dia datang ada warna putih, tapi untuk baju-baju yang lain dan seperti baju Delma yang sekarang lagi pakai ini aku beli sendiri, kayak baju bayi aja gitu pada umumnya kayak gimana gitu. Jadi bajunya nggak dikasih dari sana, bajunya tetap kita beli sendiri gitu. Nah, oke, mungkin segitu pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua yang aku jawab. Jadi ini sama sekali tidak boneka yang apa ya, yang serem atau yang bagaimanapun, enggak sama sekali. Jadi ini juga bukan boneka yang untuk pesugihan atau apapun, tidak. Aku mau adopsi karena aku suka aja. Mungkin setelah ini juga aku bakal beli lagi ya sama Kak Furi, aku bakal mengadopsi lagi boneka. Mungkin akan sedikit beberapa mengoleksi bonekanya karena ya suka aja gitu. Udah cantik, dia tuh kayak wangi gitu kan. Tapi aku nggak tahu ya kalau misalkan kedepannya ada kejadian hal-hal yang aneh atau apapun itu, ya mungkin yang dibilang Kak Furi memang benar semua. Enggak semua anak adopsi itu
ketika ketemu sama ibu asuhnya langsung dia bisa menunjukkan seperti apapun itu gitu. Nah, dan dari boneka adopsi ini juga aku suka sama dia tuh karena satu, rambutnya panjang juga, terus cantik juga, lucu, nggak ada alasan-alasan yang aneh untuk aku mengadopsi anak asuh ini gitu, karena memang suka anak kecil juga. Nah, oke guys, jadi segitu aja dari aku, video Q&A aku. Udah aku jawab semua pertanyaan Q&A kalian, jadi nggak ada alasan yang aneh-aneh lagi. Dan aku mengadopsi karena memang aku suka. Dan sebelum mengadopsi itu ada persyaratan, bukan persyaratan yang kayak gimana persyaratannya, cuman harus ada izin dari orang tua. Dan kalau misalkan yang sudah menikah harus ada izin sama pasangan tersendirinya. Jadi nggak boleh bohong gitu, nggak boleh misalkan kalian mau adopsi tapi orang tua kalian nggak izinin, itu nggak boleh. Kalau misalkan kalian bohong kayak nggak, kok ini bukan boneka papa, boneka biasa. Nah, kata Kak Furi bilang tuh gak boleh seperti itu, karena nanti sampai kapanpun pasti bakal ketahuan gitu. Oke guys, jadi segitu aja video dari aku. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe juga. Oke, dan jangan lupa juga follow Instagram aku, PK, dan juga Instagramnya Dama. Bye bye, see you by next time.